Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berjuta-juta nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Kemudian tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan dan curahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya sampai saat ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Imron Rasidi, MTH, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan dan teori belajar. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Rashid Febrian dengan nomor NIM 2501111100057 dan teman saya Nelly Mufaroh dengan NIM 2501111100047. Kali ini kita akan mempresentasikan. Cuma sebelum itu saya berasal dari Tangerang dan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kegurungan dan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, kita akan menjelaskan presentasi dengan judul perkembangan moral menurut teori Holberg. Nah, jadi apa aja itu? Nah, perkembangan moral merupakan aspek penting dalam pembentukan kepribadian manusia. Moralitas tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang benar dan salah, tapi juga kemampuan seperti menalar, terus mempertimbangkan dan juga mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai etika. Nah, dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang perkembangan moral sangat diperlukan untuk membentuk peserta didik yang berkarakter dan bertanggung jawab. Nah, Lawrence Holberg mengemukakan teori perkembangan moral yang terdiri atas 6 tahap. Nah, dalam 3 tingkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Nah, setiap tingkat itu menggambarkan cara berpikir moral yang semakin matang, ya, mulai dari ketaatan terhadap aturan-aturan hingga pertimbangan atas prinsip moral universal. Nah, kemudian rumusan masalahnya apa? Yang pertama yaitu apa itu pengertian dari moral itu sendiri. Kemudian yang kedua itu apa hubungannya penalaran moral dan perilaku prosososial. Kemudian yang ketiga itu bagaimana tahapan perkembangan moral itu menurut Holberg itu sendiri. Nah, terus tujuan dari tujuan ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui apa pengertian penalaran moral. Kemudian kedua itu untuk mengetahui hubungan penalaran moral dan perilaku prososial. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui tahapan-tahapan perkembangan moral menurut Lawrence Holberg. Dan yaitu pengertian perkembangan moral. Perkembangan sendiri itu yaitu proses tambahnya kemampuan seseorang dalam hal struktur dan fungsi dari tubuh yang kompleks, yang semakin kompleks sebagai hasil dari proses pematangan ataupun pembentukan. Hal ini juga mencangkup perkembangan emosi,
intelektual, serta tingkah laku. Kemudian perkembangan moral itu adalah proses, di mana individu itu mengembangkan pemahaman tentang apa yang benar dan yang salah, serta belajar untuk bertingkah sesuai dengan nilai tersebut. Nah, kemudian proses ini melibatkan penalaran tentang etika yang dibentuk oleh berbagai faktor seperti kemampuan kognitif, pengalaman pribadi, interaksi sosial, norma budaya, dan lingkungan keluarga. Perkembangan ini bersifat berkelanjutan dan terjadi sepanjang hidup. Dari kepatuhan dasar hingga penalaran etika yang kompleks. Nah, secara epistemologi, istilah moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin yang jamaknya adalah mores. Kemudian yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Dalam kamus ilmiah moral diartikan sebagai jiwa, nilai susila, budi pekerti, atau tingkah laku yang baik, serta seseorang yang memiliki disiplin batin yang kuat. Kemudian hubungan penalaran moral dan perilaku prososial. Holberg dalam Glover 1997 menjelaskan bahwa penalaran moral adalah proses menilai nilai-nilai, penilaian sosial, serta penilaian mengenai kewajiban yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Penalaran moral bisa menjadi indikator untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, tindakan tertentu dalam keadaan yang berkaitan dengan etika. Nah, kemudian pemilikan moral ini menjadi tolak ukur dari level atau tahap dalam perkembangan moral itu sendiri. Nah, memperhatikan alasan di balik mengapa suatu tindakan dianggap salah akan memberikan pemahaman yang lebih baik dibandingkan hanya melihat perilaku individu, yaitu atau tahap atau bahkan mendengarkan pengakuan mereka bahwa hal tersebut itu tidak benar. Nah, kemudian itu moral itu sendiri adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral itu sendiri berarti yaitu tata cara, kebiasaan, ataupun adat istiadat. Nah, perilaku moral ini dikendalikan oleh konsep-konsep moral ataupun perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagian anggota dari suatu budaya. Nah, menurut Holberg, moral itu sendiri ialah internalisasi, yakni perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Nah, model moral diuraikan oleh Holberg berfokus pada dimensi struktural perkembangan moral independen dari isi masalah moral. Dia mengidentifikasikan 3 indikator yang berbeda dari moralitas. Moral juga merupakan perilaku yang selaras dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Secara umum, moral mengacu pada norma-norma, kemudian kebiasaan serta adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan sosial. Perilaku bermoral dibentuk dan dikendalikan oleh suatu nilai serta aturan yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu budaya. Menurut Holberg, moral itu dipandang sebagai
internalisasi, yaitu perkembangan dari perilaku yang awalnya dikendalikan oleh faktor luar menjadi perilaku yang dikendalikan oleh diri sendiri. Kemudian yaitu pembagian moral. Nah, Holberg itu sendiri membagi menjadi 3 moral, yaitu adalah moralitas prakonvensional yang didasarkan pada batasan, kemudian moralitas konvensional yang berlandaskan penghormatan terhadap otoritas, norma, dan kebiasaan. Kemudian yaitu moralitas pasca konvensional yang terutama terkait dengan prinsip keadilan ataupun yaitu tindakan prososial. Nah, kemudian yaitu perilaku prososial. Nah, perilaku prososial adalah jenis tindakan yang muncul dalam interaksi sosial yang berarti bahwa perilaku ini merupakan upaya yang dilakukan atau direncanakan untuk membantu orang lain tanpa memperlihatkan alasan dari si pemberi bantuan itu. Nah, tindakan memberi pertolongan sepenuhnya didasari oleh kepentingan pribadi tanpa mengharapkan imbalan apapun bagi dirinya sendiri. Tindakan prososial seringkali memerlukan pengorbanan yang besar dari pelakunya dan dilakukan secara sukarela, lebih mengutamakan keuntungan bagi orang lain ketimbang memperoleh balasan berupa materi ataupun sosial. Nah, perilaku prososial merujuk pada tindakan kebaikan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan, sampai ketika tindakan tersebut didorong oleh kepentingan pribadi. Nah, ini mencangkup segala tindakan yang bertujuan untuk membantu orang lain tanpa memikirkan motif atau keuntungan pribadi dari si pemberi bantuan tersebut. Nah, kemudian yaitu prososial itu memiliki peran penting dalam membangun hubungan antar manusia. Nah, itu bisa memperkuat komunitas serta peran penting menciptakan tatanan masyarakat yang lebih harmonis. Kemudian berbagai penelitian telah mengidentifikasikan sejumlah faktor individu beserta contoh-contoh perilaku prososial maupun antisosial. Nah, salah satu faktor individu yang kini semakin banyak mendapat perhatian adalah identitas moral. Nah, individu yang termotivasi oleh imbalan cenderung menunjukkan perilaku yang lebih prososial, sedangkan individu yang hanya berlandaskan pada agama belum tentu selalu menampilkan perilaku prososial. Prososial sendiri juga dapat diartikan sebagai perilaku sukarela yang bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Nah, kemudian apa? Kemudian yaitu tahapan perkembangan moral. Nah, Holberg mengembangkan tahapan perkembangan moral berlandaskan atau berdasarkan urutan proses kognitif ataupun mental. Nah, yang sejalan dengan teori perkembangan kognitif Piaget yaitu pilihan moral dalam tahap-tahap ini berasal dari pemahaman kognitif seseorang terhadap isu moral. Kemudian bersikap aktif secara kognitif dan tidak dipengaruhi oleh emosi atau nilai-nilai atau sikap atau reaksi terhadap situasi. Nah,
Tahap-tahap ini menunjukkan perbedaan kualitatif dalam cara berpikir, di mana perkembangan moral dipandang sebagai proses keseimbangan yang menciptakan berbagai logika moral yang menyeluruh. Nah, bersama Piaget, Kohlberg menekankan bahwa tahap-tahap moral mencerminkan cara berpikir yang berbeda secara kualitatif dan tidak berasal dari doktrinasi. Kemudian anak-anak dianggap sebagai filsuf moral yang mampu membangun skema moral mereka sendiri. Nah, bukan bergantung pada orang dewasa di sekitar mereka. Berdasarkan tanggapan responden terhadap isu moral, Kohlberg mengidentifikasi 6 pola organisasi berpikir yang membentuk kategori berpikir tertentu. Pada pola ini kemudian dikelompokkan ke dalam 3 tahap perkembangan moral, masing-masing terdiri dari 2 sub tahap. Kemudian presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya bernama Nelly Mufaroh. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Berdasarkan urutan tahapan kognisi atau proses mental penekanan yang sejalan dengan perkembangan kognitif, menurut Piaget, pada waktu itu Kohlberg mengembangkan tahapan-tahapan perkembangan moral. Setiap tahap perkembangan moral ini menghasilkan pilihan moral. Pilihan moral tersebut bukan berasal dari emosi atau nilai, bukan juga dari sikap atau reaksi terhadap situasi, tetapi juga menggambarkan dari pemahaman kognitif seseorang mengenai isu moral dan bersifat aktif secara kognitif. Tahap-tahap perkembangan moral dari Kohlberg juga menunjukkan adanya perbedaan kualitatif tertentu dalam cara berpikir. Bersama Piaget, Kohlberg melihat seluruh perkembangan moral sebagai sebuah proses keseimbangan yang secara efektif yang menciptakan berbagai logika moral yang cukup menyeluruh. Tahap moral yang ditemukan oleh Kohlberg mencerminkan cara berpikir yang berbeda secara kualitatif dan tidak berasal dari doktrinasi. Anak-anak dianggap sebagai filsuf moral, yaitu anak mampu membangun skema moral mereka sendiri, bukan orang dewasa dari sekitar mereka, berdasarkan tanggapan responden terhadap isu moral yang disampaikan. Kohlberg juga mengidentifikasi adanya keunikan dalam organisasi berpikir yang dapat membentuk kategori berpikir. Pengelompokan organisasi berpikir yang ditemukan olehnya menghasilkan 6 pola, yang kemudian dikelompokkan lagi ke dalam 3 tahapan perkembangan moral, masing-masing terdiri dari 2 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap tingkat prakonvensional usia 4-10 tahun. Pada level ini, norma-norma mencakup prinsip moral yang ditetapkan oleh suatu otoritas. Anak tidak melanggar prinsip moral karena khawatir akan konsekuensi atau sanksi dari pihak yang berkuasa. Prakonvensional merupakan pola pemikiran yang berorientasi pada hukuman dan dampak yang ditimbulkan, terutama yang berkaitan dengan kekuatan fisik dan materi. Hidup juga nilai ukur berdasarkan kekuatan atau keuntungan yang dapat diperoleh seseorang secara individu. Kemudian, tahap kedua prakonvensional adalah organisasi pemikiran yang berfokus pada hedonisme, yang mengacu pada interaksi antara individu. Konsep saling menguntungkan pun muncul yang sederhana. Contohnya, saya melakukan ini agar kamu bisa melakukan ini. Atau saya melakukan ini, kamu melakukan ini. Hidup ini diukur dari seberapa banyak orang lain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang atau memenuhi keperluan orang lain, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada pencapaian kebutuhan individu atau individu itu sendiri.
Pada tahap ini, nilai-nilai moral individu dapat dievaluasi berdasarkan dampak fisik yang dianggap wajar, bukan dari segi psikologis yang muncul. Dalam konteks ini, moralitas seseorang dipengaruhi oleh faktor luar, yakni hal-hal yang dianggap terlarang dan yang diperintahkan oleh otoritas. Tingkat prakonfesional terbagi menjadi dua fase, yaitu fase kepatuhan dan ketakutan terhadap hukuman, serta fase konfesional. Yang pertama, otoritas, patuh, dan takut hukuman. Pada tingkat ini, anak hanya sadar bahwa peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh kekuasaan yang tidak bisa dipertanyakan. Anak diwajibkan untuk patuh, atau jika tidak, mereka akan menerima sanksi. Di fase awal, etika seseorang ditentukan oleh kepatuhan dan sanksi yang dihadapi, beserta konsekuensi fisik yang mungkin diterimanya. Seseorang cenderung memandang tindakannya sebagai positif jika ia memperoleh penghargaan dan terhindar dari hukuman. Kepatuhan yang dimaksud di sini bukan sekedar patuh terhadap norma, melainkan tunduk kepada otoritas yang berkuasa. Yang kedua, orientasi egoistis atau hedonisme instrumental. Pada fase ini, anak mulai tidak sepenuhnya bergantung pada aturan yang ditetapkan oleh orang-orang yang berkuasa di luar dirinya. Anak mulai menyadari bahwa setiap peristiwa memiliki berbagai aspek yang berkaitan dengan tubuhnya, relativisme, dan kesenangan pribadi, hedonisme. Pada fase kedua, segala sesuatu yang positif bergantung pada kehadiran, tidaknya kepentingan, minat, atau kebutuhan dari diri orang yang bersangkutan. Selain itu, orang yang bersangkutan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan. Yang kedua, tahap tingkat konvensional usia 10-13 tahun. Di tahap ini, anak-anak mulai mengikuti peraturan atau menjaga tatanan sosial. Konvensional merupakan sebuah organisasi yang memiliki pola pikir yang berfokus pada penamaan anak manis. Pada waktu itu, sekelompok anak berjuang untuk menjaga harapan-harapan mereka dan mendapatkan penguatan dari suatu kelompok. Selanjutnya, kehidupan dinilai berdasarkan interaksi dengan orang lain atau penilaian yang diberikan kepada mereka. Tahap kedua dalam pendekatan konvensional adalah organisasi yang memikirkan tentang orientasi, seperti halnya pada kekuasaan, hukum, dan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban yang dianggap sebagai nilai penting. Kehidupan dinilai dalam konteks hukum sosial atau agama. Di tahap ini, suatu hal dianggap sebagai sesuatu yang positif jika dapat memenuhi ekspektasi orang lain, tanpa mempertimbangkan efek langsung yang mungkin muncul. Pandangan ini berfokus pada realisasi, loyalitas, dan keinginan untuk melindungi. Tingkatan ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, orientasi anak baik. Pada fase perkembangan ini, anak mulai menunjukkan fokus pada tindakan yang akan dianggap baik atau buruk oleh lingkungan sosial atau masyarakat di sekitarnya. Suatu perilaku dianggap benar dan baik jika sikap tindakannya diterima oleh orang lain atau komunitasnya. Individu pada tahap ini sangat mementingkan sikap dan perilaku yang dinilai positif atau negatif oleh kelompoknya. Untuk memperoleh status sebagai anggota yang baik, individu berupaya untuk menjadi seseorang yang dapat diandalkan oleh kelompok, meniru norma tingkah laku yang berlaku, serta berusaha keras untuk memenuhi semua harapan yang ditetapkan oleh kelompok tersebut. Ciri khas dari pemikiran ini adalah kecenderungan individu untuk mengawalkan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Pada titik ini, motif seperti timbal balik yang sederhana dan egoisme mulai ditinggalkan. Dengan demikian, individu tidak mengambil keputusan secara otonom, melainkan masih mencari rujukan dan persetujuan dari pihak eksternal atau kelompok masyarakat sebelum bertindak. Yang kedua yaitu orientasi dan pelestarian aturan sosial. Pada fase ini, individu melakukan tindakan yang baik dan benar bukan sekedar untuk memperoleh penerimaan dari lingkungan sosial. Perbuatan tersebut juga didorong oleh keinginan untuk mempertahankan norma dan aturan sosial yang berlaku.
dilihat sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menegakkan sistem yang ada. Suatu tindakan dianggap benar apabila menjunjung tinggi hukum sesuatu yang esensial untuk dipertahankan, mengingat hukum tersebut dianggap telah selaras dengan tatanan hidup yang berlaku dalam masyarakat. Orientasi yang sebelumnya berfokus pada kesetiaan dan pemenuhan harapan-harapan kelompok kini bergeser menjadi upaya memelihara aturan sosial. Sebagai kesimpulan, karakteristik untuk dari tahapan ini adalah perubahan loyalitas individu, yaitu loyalitas yang ditunjukkan pada kelompok beralih menjadi loyalitas terhadap hukum dan sistem. Yang ketiga, tahap tingkat pasca konvensional, remaja sampai dewasa. Tingkat konvensional dicirikan oleh pola pemikiran yang berpusat pada kontrak sosial, yang menekankan pada persamaan hak dan kewajiban timbal balik yang dibentuk melalui kesepakatan demokratis. Nilai kehidupan diukur berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, dianggap sebagai hak asasi manusia yang universal. Tahap kedua dari pasca konvensional yaitu pola pikir yang bertujuan pada prinsip hati nurani individu yang bersifat logis, komprehensif, dan universal. Pada tahap tertinggi ini, nilai tertinggi yang diberikan pada hak asasi, kesetaraan dalam martabat, dan hak kehormatan manusia. Kehidupan dianggap memiliki nilai intrinsik serta berharga secara mandiri, tanpa tergantung pada pertimbangan ataupun kepentingan lain. Melalui studinya, Holbert menunjukkan adanya kolerasi antara pertimbangan moral secara khusus yang terkait dengan tahapan perkembangan kognitif. Menurut Piaget, penelitiannya menyatakan bahwa tahap berpikir formal adalah masa ketika seseorang dapat mencapai tingkat pertimbangan moral yang paling tinggi. Secara keseluruhan, tingkat pertimbangan moral tertinggi umumnya tercapai pada sekitar usia 16 tahun selama masa remaja. Hal ini menyiarkan bahwa seseorang mahasiswa seharusnya sudah berada pada tahap pertimbangan moral tertinggi. Pada tingkat ini, anak mulai mematuhi aturan untuk menghindari hukuman kata hatinya. Tingkat ketiga ini sering juga disebut sebagai moralitas berdasarkan prinsip yang diterima secara pribadi. Di level perkembangan ini, nilai moral ditafsirkan independen dari otoritas atau kelompok manapun. Artinya, moralitas tetap berlaku terlepas dari keanggotaan individu dalam suatu kelompok sosial. Individu berupaya untuk menemukan nilai-nilai etika yang dianggap lebih sahih dan diakui secara luas, bahkan yang bersifat universal, yang kemudian dijadikan pedoman moral pribadinya. Tingkat ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, orientasi kontrak sosial dan hak individu. Pada fase ini, terjalin suatu interaksi timbal balik antara individu dengan lingkungan sosial dan komunitasnya. Kepatuhan seseorang terhadap aturan dinilai sebagai komitmen dan tanggung jawab pribadi yang vital untuk memelihara harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap yang kedua yaitu orientasi prinsip individu. Pada tahap ini, selain norma pribadi yang bersifat subjektif, terdapat pula norma etika yang baik atau buruk, benar atau salah yang bersifat universal sebagai sumber untuk menemukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas. Dapat disimpulkan, perkembangan moral yaitu bagian terpenting untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Melalui teori Fletcher-Holbert, dapat dipahami bahwa perkembangan moral tidak akan berlangsung secara mendadak, melainkan melalui suatu proses
Dapat disimpulkan, perkembangan moral yaitu bagian terpenting untuk pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Melalui teori Lauscher-Holberg dapat dipahami bahwa perkembangan moral tidak akan berlangsung secara mendadak, melainkan melalui suatu proses yang bertahap yang tersusun dalam 6 tahapan dan 3 tingkat, yaitu prakonfesional, konfesional, dan pasca-konfesional. Setiap tahap menggambarkan cara berpikir moral yang semakin matang, mulai dari ketaatan karena takut hukuman hingga kemampuan menilai tindakan berdasarkan prinsip moral universal. Penalaran moral berperan penting dalam membentuk perilaku prososial, yaitu tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Semakin tinggi tingkat penalaran moral seseorang, semakin besar kecenderungan ia menunjukkan perilaku prososial yang tulus dan bertanggung jawab. Pemahaman terhadap teori Holberg sangat relevan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam merancang strategi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter. Pendidikan dapat memanfaatkan teori ini untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir moral secara bertahap sesuai usia dan tingkatan perkembangannya. Dengan demikian, pendidikan moral tidak hanya berfokus pada aturan, namun juga pada perkembangan kesadaran, tanggung jawab, dan kematangan moral individu. Sekian presentasi dari kelompok 13. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi Anda semua. Terima kasih atas perhatian serta waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.